Shalom saudara, saya Edwin. Saya akan langsung mulai Mazmur 103 ayat 2 dan 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin saudara. Sering, mungkin selama 20-an tahun, saya bawa ayat ini, saat orang sakit atau saat Tuhan memimpin saya membawa pesan kesembuhan. Saya membawa ayat ini. Pujilah Tuhan. Amin. Hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Dia baik. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin saudara. Amin. Baru ini. Bulan Maret. Tanggal 16 kalau saya nggak salah. Pertengahan Maret. Saya diminta berkhotbah di pusat kota Virginia, negara bagian atau state Virginia. Di situ ada beberapa orang, ada seorang ibu 96 tahun. Katanya mereka pertama minta saya mendoakan kakinya karena dia ada masalah berjalan. Dia bisa berjalan tapi mungkin rasa agak sakit. Saya ingat kakinya. Amin. Kemudian mereka juga berkata, ibu ini ada masalah untuk dengar. Saya taruh jari saya di telinga dia. Amin. Saya berkata dalam Yesus sembuh. Karena Yesus berkata, kalau kita pakai nama dia, apapun yang kita minta dalam nama Yesus, Yesus akan melakukannya. Meminta di situ berarti mengklaimkan sebagai hak-hak Anda. Amin. Sama seperti Petrus di Kisah Rasul pasal 3. Amin. Saya sering berkhotbah ini saat orang perlu kesembuhan. Demi nama Yesus Kristus, dari Nazaret itu, dia berkata berjalanlah. Ada orang yang tidak pernah berjalan, dia berjalan, kakinya langsung menjadi kuat. Petrus angkat dia, tangannya, dia langsung berlompat. Amin, dia senang sekali, dia sembuh. Amin, saudara. Kemudian, kita mau melihat Kisah Rasul 3, ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Amin. Jadi bahasa Inggris berkata karena kepercayaan iman melalui Yesus menguatkan orang ini. Amin. Kita melihat itu. Saya menerjemahkan ya. Ya, iman yang oleh dia telah memberikan dia keutuhan yang sempurna ini di hadapan Anda semua. Sekali lagi, ya, iman yang dari Yesus telah memberikan dia keutuhan yang sempurna di depan Anda semua. Jadi iman saat Yesus berkata, kalau kamu minta sesuatu atau mengklaimkan sebagai hak Anda dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab, apapun yang kamu minta dalam namaku atau mengklaimkan sebagai hak Anda, aku lakukannya. Aku ialah Tuhan dan dia menyembuhkan segala macam penyakit. Amin. Karena kita punya kepercayaan ya oleh namanya, melalui iman, di dalam namanya, amin, telah membuat orang ini kuat. Yang tidak bisa berjalan, tiba-tiba pakai nama Yesus bisa berjalan. Amin. Ya, iman yang oleh Yesus telah memberikan dia keutuhan yang sempurna di depan Anda semua. Jadi saat kita mengucapkan nama Yesus, Yesus melakukannya. Dan saat Yesus bekerja, kalau ada iman dari Yesus bekerja, saat iman bekerja melalui Yesus, amin, akan bekerja. Iman dari Yesus akan bekerja untuk menyembuhkan orang itu. Siapapun. Amin. Jadi kalau kita pakai nama Yesus, sembuh. Saya pernah berkhotbah di New York. Setelah itu ada ibadah. Di gereja itu ada 5 ibadah. Saya berkhotbah dalam bahasa Indonesia. Setelah itu ada ibadah, kalau saya nggak salah, dalam bahasa Espanyol. Amin.
Apa yang terjadi? Ada ibu di situ, dia datang sebab dia mau ikut ibadah. Setelah ibadah di gereja itu, setelah ibadah bahasa Indonesia, dia mau ikut ibadah dia. Tapi dia merasa sakit, kakinya merasa sakit. Dia minta orang di situ tolong minta pendeta itu. Dia berbicara mengenai saya, minta saya mendoakan dia. Saya datang, sekali lagi saya sering berkata, jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Saya mengutip ayat ini, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Jadi saya berkata sesuatu mungkin mengenai nama Yesus. Karena Yesus yang melakukannya. Amin. Dan saya berkata sembuh dalam Yesus. Tiba-tiba ibu itu menjadi senang luar biasa. Kakinya langsung sembuh. Inilah kesaksiannya, saudara. Saudara akan mendengar satu kesaksian dalam bahasa Inggris dan akan ada penerjemah yang akan berbahasa Indonesia. Amin. Kesaksian ini luar biasa. Haleluya. Pak Gembala, saya datang dari rumah kemari. Saya ada rasa sakit dari ini ke atas sini sampai di sana. Tapi ini sekarang sudah pergi rasa sakit itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya menyukainya. Terima kasih, sangat berterima kasih. Saya sudah sembuh. Saya bilang ibu memberikan informasi lebih lagi mengenai Anda. Kemudian bersaksi lagi. Oh, dia senang sekali. Dia mulai menari. Haleluya, dia sembuh. Nama saya Nelly Rafiela, saya berasal dari New York. Saya telah disembuhkan oleh Yesus karena Gembala sudah berdoa untuk saya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saya mengasihi Engkau Tuhan. Saya juga mengasihi Pastor Gembala. Tuhan begitu mengagumkan. Terima kasih sekali. Terima kasih buat kesembuhan. Saya sembuh. Saya sembuh, haleluya. Saya sembuh. Saya sembuh. Saya tidak lagi merasakan apa-apa yang sakit di kaki saya, di pergelangan saya. Semuanya disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Amin, saudara. Juga, kita baru berkhotbah. Kira-kira 1 bulan lebih yang lalu. Setelah berkhotbah di situ, seperti saya bilang, ada ibu yang 96 tahun, minta supaya kaki ini didoakan, dan mereka juga berkata, kalau dia mendengar, dia tidak bisa mendengar dengan baik. Saya mendoakan dia bisa berjalan ibu itu, 96 tahun, dia bisa berjalan. Kemudian juga saya mendoakan telinganya, dalam Yesus sembuh. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba, dia bisa dengar. Saya bilang, Bu, saya berbicara pelan-pelan di telinganya. Dia ikut apa yang saya bilang. Amin, saudara. Juga ada ibu yang tidak bisa berjalan yang baik, dia langsung sembuh. Amin. Rasa sakit hilang. Ada ibu lain, ada tekanan darah yang terlalu tinggi. Setelah didoakan, dia berkata dia merasa segar. Kemudian, 2 minggu kemudian, kami menerima surat. Ada ibu menulis. Dia berkata, terima kasih. Juga dia berkata, kakinya sakit. Sampai dia tidak bisa pakai sepatu. Kalau dia pakai sepatu, kakinya tetap jadi sakit. Memang di ibadah itu dia nggak pakai sepatu, saudara. Ibu itu. Terus, dia tulis kesaksian bahwa dia pakai sepatu. Juga dia ke gereja minggu berikutnya. Dia pakai sepatu. Dia tunggu sampai hari berikutnya. Dia berkata hari Senin, hari berikutnya. Amin. Dia berkata kaki saya tetap merasa oke. Tidak ada rasa sakit lagi. Amin, saudara. Firman Tuhan ajaib. Tuhan baik. Nah, saudara, ayat yang datang kepada saya ada kuasa. Saya berharap Anda mendengar pesan sebelum ini. Karena Kristus yang berada kita adalah pengharapan akan kemuliaan. Dan dia bisa memenuhi kita dengan kepenuhan dia. Dan mujizat bisa terjadi, saudara. Amin. Pesan sebelum ini. Mudah-mudahan Anda mendengarnya. Amin. Itu sangat penting. Nah, saudara, sekali lagi, dia mengampuni. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, kita mau melihat Kolose 2 ayat 13. Kita yang berada dalam Yesus Kristus. Kalau Anda belum berada dalam Yesus, berseru kepada Yesus.
Bilang, saya percaya Yesus, Engkau Tuhan. Melalui Yesus ada pengampunan dosa, amin. Menerima Yesus, Dia Tuhan. Allah membangkitkan Yesus Kristus. Dia menanggung hukuman dosa kita di atas salib. Dia mati di atas salib. Allah membangkitkan Yesus. Yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Yang percaya kepada Yesus menerima pengampunan dosa, amin. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, yaitu mereka bukan orang Yahudi, oke? Orang Yahudi di perjanjian lama harus disunat sebagai tanda perjanjian mereka. Amin. Jadi, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus, amin. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Melalui Yesus ada pengampunan. Kapan Anda diampuni? 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ada surat-surat yang mendakwa kita, yang menghukum kita. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Pengampunan tersedia di kayu salib. Amin. Lihat, ia telah, ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, iblis dilumpuhkan. Iblis tidak bisa bikin apa-apa. Kalau Anda mengerti, Anda diampuni. Pada saat Anda merasa, oh mungkin ada kesalahan dalam diri saya, iblis bisa ada jalan masuk untuk melawan Anda. Ketahuilah, melalui Yesus ada pengampunan. Dia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Jadi iblis dia dilumpuhkan. Kalau ada orang di sini, contohnya kalau Anda ada di sini, dan kalau ada orang sudah diikat, dia tidak bisa bikin apa-apa, dia tidak bisa bergerak, karena dia diikat. Contohnya kalau orang jahat. Tapi kalau orang jahat itu punya mulut. Dan orang jahat berkata, aku akan membunuh kau. Aku akan ini, dia mengancam. Tapi kalau dia diikat, contohnya ada polisi, ada senjata api, dia bisa ngomong terus. Dia tidak bisa bikin apa-apa. Saudara, itulah persis apa yang terjadi dengan iblis. Iblis sudah dikalahkan. Amin. Iblis dilumpuhkan. Dia sudah diikat. Yang membuat dia menipu dan membawa penyakit ialah kalau orang, satu alasan karena mereka percaya bahwa mereka ada kesalahan, ada sesuatu, mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Saudara, jangan lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia juga menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Ketahuilah, Anda sudah diampuni. Anda telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Karena Anda percaya kepada Yesus. Dia sudah mengampuni segala pelanggaran Anda. Amin. Darah Yesus menghapuskan dosa Anda. Amin. Jadi jangan izinkan. Jangan berikan izin. Jangan membiarkan iblis menipu Anda. Katakan melalui Yesus. Katakan ini, melalui Yesus ada pengampunan. Katakan saya berada dalam Yesus. Saya percaya Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Katakan saya diselamatkan. Katakan saya diampuni. Saudara, karena dia mengampuni segala kesalahan dan menyembuhkan segala penyakit, saya akan doa dengan nama Yesus. Yesus datang kepadamu, dia menyembuhkan engkau. Dia berkata, dia akan melakukannya. Kita pakai nama Yesus,
Kemudian Yesus yang melakukannya, akan ada iman oleh dia, dari Yesus. Amin. Yang akan bekerja untuk menyembuhkan engkau. Amin, saudara. Siap? Dalam Yesus Kristus, Anda sudah diampuni. Dalam Yesus Kristus, sembuh dari segala macam penyakit. Dalam nama Yesus, setiap orang yang mendengar pesan ini, sembuh total dalam Yesus. Yesus Kristus menyembuhkan engkau dalam Yesus. Share video ini dengan orang lain. Amin. Saudara, ingat, Anda sudah ampuni. Ingat bahwa juga membaca, merenungkan firman Tuhan. Jangan membiarkan pikiran negatif. Amin. Masuk atau berdiam di dalam akal budi Anda. Amin. Juga ingat, kami ada firman. Amin. Amin. Ke Facebook boleh. Edwin, garis miring, dipanggil untuk menang. Edwin, garis miring, dipanggil untuk menang. Juga ada YouTube, bisa belajar, terus belajar. Amin. Kami juga berharap Anda ke gereja yang baik. Amin, saudara. Hey, saudara telah dipanggil untuk menang. Anda sudah ampuni. Nah, Anda sudah sembuh. Percaya. Jangan membiarkan pikiran yang negatif berada di dalam akal budi Anda. Anda sudah menerima pengampunan. Anda sudah diampuni sampai selama-lamanya. Tangkap pikiran negatif itu. Dan usir dalam Yesus. Anda ampuni. Ingat, iblis sudah dilumpuhkan. Dia tidak bisa bikin apa-apa kecuali Anda memberikan dia izin. Kecuali Anda membiarkan dia. Anda tidak akan membiarkan dia. Amin. Berdiri. Tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis itu. Dia akan lari daripadamu. Tunduk. Hei, Anda sudah diampuni. Iblis dilumpuhkan. Amin. Anda diampuni. Anda sehat. Oke? Tuhan memimpin saya membawa pesan yang simple ini. Hey, share dengan yang lain. Praktik firman ini. Tuhan baik. Hey, God bless you. Saya Edwin. Ingat, Anda dipanggil untuk menang. God bless you.